Shalom, salam damai. Kita mulai lagi dengan kitab Amsal yang ke-24. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas, dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian Amsal Salomo. Dari Amsal ini kita bisa belajar. Pertama, jangan iri kepada orang jahat. Kadang kita lihat orang jahat kok hidupnya sukses, berjalan lancar. Tidak taunya dia pintar nyogok sana nyogok sini, makanya jadi lancar. Jadi jangan iri.
Jangan bersekutu dengan orang-orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena mereka pikirannya jahat, otaknya curang. Jangan-jangan nanti kalau Anda bergaul dengan mereka akan menjadi sama seperti mereka itu, menjadi jahat. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Ya betul ya. Karena kita butuh kecerdasan. Kalau hanya kuat tidak cerdas, itu seperti orang yang besar suaranya saja ya, kosong, melompong, seperti gong yang dipukul berbunyi nyaring tetapi isinya kosong. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ya benar, kalau pintar dia pasti punya hikmat. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Ya, kita sekarang ini banyak sekali mendapat atau mengalami penipuan. Banyak ya, banyak penipuan sekarang ini. Banyak scam, gimmick. Kadang kita menerima SMS, Anda memenangkan 100 juta rupiah, silahkan hubungi nomor ini. Lalu kita tertipu ya. Ternyata kita disuruh kirim dahulu pajaknya 12%, lalu kita kirim 12% dari 100 juta, itu kan 12 juta. Setelah dikirim duitnya, ya sudah, kita nggak dapat yang 100 juta itu karena kita ditipu. Karena mereka ini merencanakan yang jahat. Jadi banyak sekali sekarang ini penipuan. Apalagi dalam teknologi ini ya, ada melalui WA, melalui SMS, melalui internet, melalui email, dengan iming-iming kesuksesan, iming-iming gratis. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Di dunia ini bahkan oksigen pun kadang kita harus bayar. Ya coba di rumah sakit ya, kalau sakit tuh kita harus bayar untuk tabung oksigen. Itu astronot yang ke luar angkasa, mereka bayar itu oksigen. Ya, bahkan udara pun kita kadang harus bayar ya, yang mestinya gratis. Jadi jangan tertipu. Tidak ada makan siang gratis ya. Tidak ada yang gratis ya, kecuali ada yang mau berdonasi ya. Ya, siapa yang mau berdonasi ya? Nah, penipu mana mau berdonasi ya? Memberikan gratis nggak mau, nah, rugi mereka. Jadi jangan tertipu ya. Marilah kita selalu mengikuti perkembangannya, trik-trik orang-orang jahat itu, supaya kita jangan menjadi korban. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ya, sama ketika dahulu di zaman Holocaust ya, tahun 1940 berapa, 44, 45 itu ya. Itu orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi di Jerman ya, dibantai, diangkut dengan kereta untuk dibunuh ya, genosida. Itu betul-betul genosida. Ya, kalau kita menemukan mereka, kita harus membantu membebaskan mereka. Dan orang-orang sejenis itu sekarang ini ya, yang tertindas itu, kita jangan cuek. Ada banyak orang yang cuek ya, ketika melihat tetangganya dipukuli. Ya paling nggak kita bersuara ya, kita teriaki, hey. Ya, mereka kan kalau diteriaki kan langsung ini ya, wah saya ketahuan ini. Apalagi kalau divideokan untuk kita laporkan ya, mereka bisa ditangkap. Jadi jangan cuek ya. Kita harus membebaskan orang-orang yang tertindas, apalagi yang akan dibunuh ya. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Jadi kita harus peduli pada orang yang benar-benar menderita ya. Tapi kita juga harus pintar ya. Ada orang yang pura-pura menderita untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan sumbangan. Ada. Jadi kita tetap harus pintar, seperti kata Yesus. Pintar seperti ular, tetapi lembut ya. Ramah seperti merpati.
Jadi kita juga harus pintar, orang baik itu juga harus pintar supaya tidak dibohongi. Kalau kita pura-pura cuek ya, atau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, ya pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu saudaranya atau tetangganya membutuhkan bantuan, ya pura-pura nggak tahu, sungguh kami tidak tahu hal itu. Nah, berarti kita bisa menipu diri sendiri, mungkin menipu diri sendiri. Sebab dikatakan di sini di Amsal, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Ya, jadi Tuhan tahu. Ternyata kita tuh cuek aja, bukan kita tidak tahu, tapi cuek. Jangan membohongi diri sendiri. Anda tahu, tapi Anda tidak peduli dengan penderitaan sesama. Tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kita yang sudah memikul salib kan kadang kita terasa berat ya, jatuh karena beban salib itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan untuk bangun kembali. Kalau saatnya kita belum tiba untuk menghadap Tuhan, artinya kita akan bangun kembali dengan kekuatan Tuhan. Jadi jangan menyerah. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana ya. Orang fasik itu orang jahat, orang curang, penipu ya, pendosa yang nggak mau bertobat, itu ketika datang bencana roboh begitu saja, hilang lenyap, nggak bisa bangkit ya. Makanya bertobatlah. Jangan hatimu beria-ria kalau musuhmu jatuh. Nah, ini kita cenderung untuk beria-ria ya ketika kita melihat musuh kita jatuh tertimpa bencana. Ternyata jangan. Meskipun hati kita mungkin merasakan pembalasan Tuhan, rasakan, tapi kita jangan beria-ria supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Jadi beria-rialah dengan orang yang gembira, dan menangislah dengan orang yang bersedih. Ikut, artinya berbela rasa ya, walaupun musuh kita ya tidak perlu beria-ria ya, supaya Tuhan tidak melihatnya itu menganggap sebagai jahat ya. Istilahnya mensyukuri ya, disyukuri ya, syukur, rasain deh lo, nggak perlu seperti itu ya. Supaya Tuhan tidak memalingkan murkanya daripada orang itu ya, pada kita ya. Jangan nanti kita yang gantian dihukum. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri pada orang yang jahat. Mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah menegur ya, ketika orang lain berbuat salah atau berbuat dosa, ditegur ya, itu nggak benar. Kalau kita melihat orang lain berkorupsi, nyolong, kasih tahu ya, itu milik orang lain, jangan ngambil. Itu milik orang lain. Nah, itu milik negara. Jangan korupsi, jangan markup, jangan minta persenan, minta persen ya, udah pejabat, menteri, lalu minta persen untuk saya 10% untuk setiap tas bantuan sosial misalnya, seperti itu. Ya, ada itu seperti itu. Jangan jadi pejabat, jangan suka minta persenan. Puaskanlah dirimu dengan gajimu. Gajimu sudah cukup baik, tapi gaya hidupmu jangan ditinggikan ya. Kalau gaya hidupnya tinggi-tinggi ya tetap kurang bagaimanapun besar gajimu. Jangan menjadi saksi dusta ya terhadap sesama ya. Jangan, dan menipu. Jangan menjadi saksi pada sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu ya. Jadi untuk apa menjadi saksi ya? Apa? Harus diketahui dulu. Jangan mendukung peristiwa kecurangan, menjadi saksi untuk kecurangan. Jangan menipu dengan bibirmu. Jangan menjadi saksi dusta.
ini juga penting ini. Saya kasih warna merah. Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan seperti itu. Di sini jangan di sini katakan janganlah. Ya. Jadi janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ya. Ini biar Tuhan yang membalas. Tapi ya manusia kadang-kadang ya seperti itu ya. Oh, dia nggak minjami saya kok. Lalu ya sudah, kita nggak usah minjami dia juga ya. Ya itu silahkan nanti konsultasi dengan Tuhan. Kadang Tuhan juga ya melihat niat kita seperti apa, maksud kita seperti apa ya. Tergantung situasinya itu. Tapi Yesus mengatakan ya ampunilah ya. Mengampuni lebih baik. Karena belum tentu kita bisa membalas dengan adil. Jadi berhati-hatilah. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini mengingatkan kepada orang yang pemalas. Yang sebelumnya dikatakan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Yang tidak digarap, tidak disiangi rumput-rumput liarnya, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Artinya orang yang tidak berakal itu yang punya ladang anggur tapi tidak dirawat, tidak tiap hari dibersihkan. Lalu aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ternyata orang yang tidak berakal itu tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, baru tidur, ngantuk lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, untuk tidur lagi. Ya, kita memang perlu tidur, jangan salah ya, tidur boleh. Tapi kalau sudah cukup tidur, bangun lalu lakukan pekerjaan yang ada gunanya ya, yang menghasilkan yang berguna. Maka kalau cuma malas-malasan, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yaitu jadi memang harus kerja. Seperti kata Paulus, siapa yang tidak mau kerja tidak usah makan. Tidak ada makan siang gratis kecuali ada yang mau membayari. Siapa yang mau membayari? Ya silahkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.